Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latif Pertiwi, BPG PGSD kelas D Universitas Sanata Dharma akan mempresentasikan terkait panduan observasi peserta didik. Berikut beberapa aspek karakteristik peserta didik. Yang pertama, perkembangan kognitif, perkembangan fisiologis, perkembangan emosional, perkembangan moral, perkembangan bahasa, kemampuan awal, etnik, kultural, motivasi, minat, gaya belajar, perkembangan motorik, status sosial, perkembangan sosial. Yang pertama terkait dengan perkembangan kognitif. 1. Peserta didik egosentrisnya sudah mulai berkurang. Yang kedua, peserta didik mampu memahami konsep sebab akibat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengingat dan berpikir logis. Yang keempat, peserta didik mampu mengelompokkan atau mengurutkan sesuatu. Yang kedua, perkembangan fisiologis. Indikator yang pertama, peserta didik memiliki tinggi badan normal sesuai usianya. Yang kedua, peserta didik memiliki berat badan normal sesuai usianya. Yang ketiga, peserta didik memiliki indera pendengaran yang normal. Yang keempat, peserta didik memiliki indera penglihatan yang normal. Yang kelima, peserta didik memiliki indera perasa yang normal. Yang keenam, peserta didik memiliki indera pencium yang normal. Yang ketujuh, peserta didik memiliki indera pencium yang normal. Yang kedelapan, peserta didik memiliki anggota tubuh normal, yaitu tangan maupun kaki yang bisa untuk berjalan dan juga memegang. Yang 9, peserta didik memiliki gigi yang rapi dan bersih. Terkait dengan perkembangan sosial, yang pertama, peserta didik suka membantu temannya. Yang kedua, peserta didik menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, peserta didik mampu bekerja dalam kelompok. Yang keempat, peserta didik peka terhadap lingkungan atau teman yang mengalami kesulitan. Aspek berikutnya terkait perkembangan emosi. Yang pertama, peserta didik memiliki rasa empati. Yang kedua, peserta didik mampu mengendalikan diri ketika ada yang tidak sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, peserta didik emosinya sudah mulai membaik. Yang keempat, peserta didik mampu bersikap kooperatif. Terkait dengan perkembangan moral, yang pertama, peserta didik menyayangi semua temannya. Yang kedua, peserta didik menghormati orang tua, guru, dan teman yang lebih tua. Yang ketiga, peserta didik mampu mengucap minta maaf dan juga terima kasih. Yang keempat, peserta didik mampu bertanggung jawab atas tugas atau perbuatan. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Yang pertama, peserta didik mampu menyimak perkataan orang lain. Peserta didik mampu membaca sesuai dengan jenjang kelasnya. Peserta didik dapat menyusun kata untuk menjadi kalimat. Peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan tersebut. Yang terakhir, peserta didik dapat mengerti beberapa perintah. Perkembangan motorik. Aspek ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama, peserta didik dapat merasakan benda kasar ataupun halus. Peserta didik dapat menempel, mewarnai, maupun membentuk. Peserta didik dapat memegang benda. Peserta didik dapat menggerakkan pergelangan tangan. Peserta didik dapat menirukan gerakan. Peserta didik dapat melompat, berlari, memukul, maupun menendang. Kemudian terkait dengan etnik, yang pertama, peserta didik mampu menghargai dan menghormati keberagaman etnik yang ada. Yang kedua, peserta didik mampu berinteraksi dengan baik meski dari etnik yang berbeda. Yang ketiga, peserta didik berteman dengan yang lain meski berbeda etnik. Yang keempat, peserta didik saling membantu meski berbeda etnik. Aspek berikutnya yaitu kultural. Yang pertama, peserta didik berasal dari beragam adat istiadat, agama, dan juga lainnya. Yang kedua, peserta didik saling menghormati dan toleransi terkait dengan keberagaman tersebut. Yang ketiga, peserta didik tetap berteman dan berinteraksi meski ada perbedaan.
Kemudian status sosial. Yang pertama, peserta didik tetap berinteraksi dengan teman lainnya meski berbeda latar belakang status ekonomi. Yang kedua, peserta didik tetap memiliki hak yang sama dalam pelayanan pendidikan di sekolah dan juga di kelas. Terkait aspek minat, yang pertama, peserta didik memiliki ketertarikan dan bersemangat saat pembelajaran. Yang kedua, peserta didik berpartisipasi aktif saat pembelajaran. Yang terakhir, peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan minat tersebut. Terkait dengan kemampuan awal, peserta didik mampu mengenali dirinya sendiri, kemudian peserta didik juga siap untuk mengikuti pembelajaran. Terkait dengan gaya belajar, yang pertama, peserta didik memahami materi apabila menggunakan media audio. Yang kedua, apabila menggunakan media visual. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami apabila menggunakan media audio visual. Yang terakhir, peserta didik memahami apabila dengan membaca dan menulis. Terkait dengan motivasi belajar, yang pertama, peserta didik aktif berpendapat ataupun bertanya. Yang kedua, peserta didik mengerjakan tugas dengan fokus dan juga tepat waktu. Yang ketiga, peserta didik memperhatikan penjelasan dari guru. Dan yang terakhir, peserta didik antusias mengikuti seluruh alur pembelajaran. Berikut penjelasan terkait dengan aspek karakteristik peserta didik. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.